Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fil dharain amin ya rabbal alamin. As-su'alu al-khamisu wa sab'un. Wa sa'aluni hal liman safat nafsuhu min al-kadurati. وسألوني هل الأفضل للواحد منا الإقامة في بيته أم السياحة في البرارة. Wasa'aluni, dan mereka kaum jin bertanya kepadaku, halil afdal, apakah afdalnya lil wahid minna, bagi seorang daripada kami, al-iqamatu, duduk di satu tempat, fi baitihi, di rumahnya, am as-siyahatu, atau siyahah, artinya pergi-pergi, tidak duduk tinggal di kampungnya, fil barari, di mana-mana tempat. Fa'ajabtuhum, maka aku menjawab, hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nas, faman kana fi iqamatihi naf'un bainan nasi fa iqamatuhu afdal, wa man kana fi siyahatihi naf'un nasi aw li nafsihi fa siyahatuhu afdal, mithlu halil unus indana sawa, walakin an-nufus min sya'niha mahabbatul fadha wal barari li'annaha mahbusatun fi hadzal jismi, fa idza ra'atil fadha tadhakkarat halaha qabla taqayyudiha fi hadzal jismi. Jin bertanya, orang macam kami ini, artinya minal muridin, atau katakan juga seorang yang punya ilmu, punya afdalnya apakah duduk di rumah atau pergi-pergi ke tempat lain. Maka dijawab oleh Imam Sya'rani, ini berbeda menurut perbedaan orang. Jika tinggal di rumah berguna, bermanfaat kepada orang, maka tinggalnya di rumah itu afdal. Artinya duduk di kampung, tak pernah pergi kemana-mana tempat, buka majelis ilmu, kalau memang itu di kampungnya diperlukan, bermanfaat di negaranya, di tempatnya. Tetapi jika dalam siyahahnya di situ ada manfaat kepada orang atau kepada dirinya, maka siyahah itu afdal. Maka traveling, pergi-pergi kemana-mana tempat, itu lebih afdal jika itu lebih bermanfaat kepada orang. Seperti keadaan unus bagi kami itu sama. Yang penting ada unus, ada ketentraman bersama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang nafsu dan keadaannya, nafsu itu suka tempat-tempat yang luas, suka dengan suka bepergian lah maksudnya di sini, suka pergi-pergi. Nafsu memang suka, karena nafsu itu terpenjara di tubuh ini. Jika melihat kelapangan, keluasan, maka dia teringat keadaannya sebelum dia terkurung di jasadnya. Ini
kalau dilihat dari pandangan ini, Imam Sya'rani termasuk yang mempunyai pandangan seperti Al-Imam Al-Ghazali, bahwasanya nafsu itu bagian dari ruh. Sebuah sifat seperti ruh, meskipun bukan ruh, tetapi lebih kepada satu sifat di antara tubuh dan ruh. Karena dia melihat keburukan nafsu, atau seumpamanya seperti jin itu terbuat dari api. Kalau ruh, malaikat, kebaikan katakan, terbuat dari nur. Ya, kalau setan, nafsu, sifat buruk katakan, itu terbuat dari nar. Maka ada hijab nur, ada hijab nar. Maka Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa nafsu itu sifat di dalam ruh. Berbeda Al-Imam Ibn Arabi atau Abdul Ghani An-Nabulsi atau Abdul Karim Al-Jili, nafsu itu sifat yang keluar dari tubuh. Ya, seperti sifat zauq, ya, yang keluar dari rohani. Ya. Maka beliau menjawab seperti ini, bahwa keadaan nafsu itu memang suka tempat yang luas dan lapang. Ya. Karena nafsu itu dipenjara di dalam tubuh. Jika melihat kelapangan, maka dia teringat keadaannya sebelum dipenjara. Kan seperti ruh berarti. Ya. Namun demikian, sepakat ketika berbicara tentang faktor yang membuat nafsu itu hidupnya, itu adalah dari makanan atau apa-apa yang diterima oleh tubuh, oleh jasad. Ya, tidur, minum, makan, istirahat, berhubungan lawan jenisnya, nafsu. Nah, itu semuanya adalah yang disebut nafsu, ternyata merupakan konsumsi atau makanan tubuh. Gitu. Ya. Seperti Abdul Ghani An-Nabulsi misalnya mengatakan bahwa nafsu itu, dia umpamakan seperti begini. Ini ada cermin kan, cermin yang ada bundar kan, cerminnya bulat. Tubuh ini seperti cermin ini. Nah, kemudian ruh itu seperti sinar yang disotkan ke cermin ini. Maka cermin ini akan menimbulkan sinar, pantulan. Kalau di tubuh ini ada satu karakter yang melengket, katakan macam gam, ya, katakan melengket. Jika gam itu warnanya merah, maka yang keluar dari tubuh itu merah. Tapi sinar yang dipantulkan bersih. Itu perumpamaan ruh, tubuh, dan nafsu. Karakter ini. Itu. Lalu beliau lanjutkan pembahasannya tentang siksa. Semua dosa itu dikatakan dari nafsu. Karena melekat itu. Jadi nanti siksa itu adalah menguliti, mengerok
karakter itu katanya. Itu ilustrasinya. Lain Imam Ibnu Rabi mengatakan nafsu itu tubuh ini sudah. Ya, karena nafsun jamaknya ada anfus, ada nufus. Ku anfusikum, ku anfusakum, wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, ini kan anfus, tubuh. Ya, kalau nufus adalah sifat tubuh itu nafsu. Ya, tapi mufradnya sama-sama nafsu. Ya. Namun dalam Al-Quran terkadang tergantung siyak. Seperti misalnya kullu nafsin, ya, seperti perkataan itu kullu nafsin dha'iqatil maut. Setiap diri, ya, itu adalah tubuh. Ya, setiap tubuh merasai mati. Tapi bukan tubuh itu bukan hanya tubuh saja. Kalau sudah nafsin itu ada dengan ruh sekali. Nah, disinilah ulama berbeda pendapat. Apakah nafsu itu ruh atau ruh itu lain, nafsu lain? Di situ ada ikhtilaf lafzi, meskipun maknanya Imam Al-Ghazali yang mengatakan nafsu dan ruh itu sama berdasarkan ayat tadi kullu nafsin, ya, dha'iqatil maut. Kullu selalu diterjemahkan, ya, kullu zata ruhin katanya gitu. Setiap yang punya ruh itu terjemahan dari kullu nafsin. Tapi sebetulnya secara balaghi masih boleh diterima karena di sana ada majaz akli istilahnya. Disebut tempatnya maksudnya adalah isinya, kan gitu. Disebut juzuknya disebut semuanya maksudnya adalah juzuk bagian terkecilnya. Ya. Namun sepakat bahwa keinginan nafsu itu akan selari dengan keperluan tubuh. Gitu. Mata memandang yang cantik, telinga mendengar yang nikmat, yang indah. Itu tubuh menyentuh yang kulit menyentuh yang halus, perut makan, semua itu kan nafsu dan seterusnya. Wa anshadu fi suknal barari bari'at minal manazili wal itabi, ya, falam ya'sur ala ahadin hijabi famanzilil fada'u wa syaqfu baiti sama'ullahi aw qat'us sahabi fa anta iza aradta dakhalta baiti alayya sulaman min ghairi babi li'anni lam ajid misra'a babin yakunu minas sama'i ila turabi walan tashaka thara an audin nahat aw thumma li asadin bihi bibabi wala khiftul ibaqi ala abidi wala khiftur rahasi ala dawabi wala hasabtu yawman qahramanan fa akhsha an aghlaba fil hisabi fa fi dha rahatin wa balaghi ishin pada badahru idza abda wadabi.
bari'tu minal manazili, yani bari'tu minal manazili wal itabi. Jadi nafsu suka dengan lingkungan yang lapang, yang luas. Artinya suka pergi-pergilah gitu. Namun tentang afdol mana duduk di kampung, di rumah, tak pergi-pergi lah maksudnya, atau pergi-pergi, tergantung mana banyak memberikan manfaat. Jika manfaat duduk, maka duduk afdol. Jika manfaat pergi-pergi, maka pergi-pergi ke tempat-tempat lain itu afdal. Ya. Aku bebas dari manazil, tempat, artinya nafsu itu tidak punya tempatnya, dan juga dari celah. Maka tidaklah hijabku itu mudah bagi seseorang, karena tempatku adalah fadha, ya. Dan atap rumahku adalah langit Allah. Wasaqfu baiti sama'ullahi, ya. Ban manzilil fadha'u wasaqfu baiti sama'ullahi au qat'us sahabi. Rumahku adalah al-fadha, ya. Tanah lapang, dataran luas. Dan atap rumahku langit Allah, atau kumpulan awan. Artinya langit tanahnya, ya, bumi ini, ya, tempatnya. Atapnya, ya, adalah langit. Jika engkau ingin masuk ke rumahku, ya, fa anta idza aradta dakhalta baiti, maka engkau jika ingin masuk ke rumahku, maka saya punya tangga tanpa pintu. Karena aku tidak mendapatkan pintu terbuka. Yang ada dari langit sampai bumi itu rumah saya. Itu nafsu. Dan tidaklah ada tanah yang terbelah, ya, atau terukir atau retak, ya, pada pintuku. Dan aku tidak takut lari gitu atas kehambaanku, dan tidak takut tertangkap, ya, kepada dawabi, yakni orang-orang yang ada di bumi ini, bukan orang, binatang, ya, apa makhluk yang ada di bumi ini. Dan tidaklah satu hari menghitung, artinya dihisab satu hari secara paksa, ya, maka aku takut didominasi, artinya kalah ketika dihisab. Itulah kerehatan dan keluasan hidup, ya, dan pada badaharu za abada wadabi, ya. Nah, pada badaharu za abadan wadabi. Inilah artinya kebiasaan masa hidup, ya, selamanya. Pada badaharu za itu haza, ya. Abadan wadabi, dan itulah hidupku. Wadabi yakni hayati, kebiasaanku. Artinya ruh yang digambarkan dalam syair ini punya kebebasan yang tiada terbatas, nafsu. Tapi ketika dikurung di jasad, maka jadi terbatas oleh kehendak jasad. Itu. Sehingga nafsu itu menyatu dengan jasad, berselindung di jasad untuk mendapatkan haznya, khususnya bagiannya dari jasad. Karena kalau dari rohani, nafsu tidak dapat. Dari rohani yang baik-baik saja. Ini pendapat Imam Sya'rani dan juga pendapat Imam Al-Ghazali seperti yang kita terangkan. Nafsu adalah satu sifat
juga ada di ruh, begitu. Sementara menurut yang lain seperti Abdul Karim Al-Jili yang membahas ini, As-Sahrawardi atau Abdul Ghani An-Nabulsi, Ibn Arabi, ruh itu bersih, suci. Ruh itu hanya untuk sifat baik. Nafsu itu satu sifat, ya, satu kesatuan sifat dari keinginan tubuh, ya. Satu kesatuan dari keinginan tubuh, namanya nafsu, ya. Jadi hanya perbedaan lafzi saja, sifat-sifatnya sama. Bahwa yang mengatakan nafsu itu bagian dari ruh, seperti ruh, maka Imam Al-Ghazali membahasnya begini. Kata Imam Al-Ghazali, ada 4 istilah yang menjadi tema tasawuf: akal, nafsu, kalbu, ruh. Akal, nafsu, kalbu, ruh. Ini menjadi tema penting dalam tasawuf, min usulil fikri. Ya. Sama seperti orang sufi membahas muluk, malakut, jabarut, lahut. Itu pun tema utama ya dalam perbahasan bidang tasawuf. Begitu juga akal, nafsu, kalbu, ruh. 4 ini mempunyai makna sendiri-sendiri kalau dilihat dari organ fisiknya. Akal di sini, hati di sini, ruh sifat hidup yang mengalir bersama darah, ya. Nafsu pun sama, sifat hidup mengalir bersama darah. Bezanya nafsu buruk, ruh baik. Kalau benda darah itu ya ada darah kotor, ada darah bersih lah. Kan darah-darah juga kan. Maka sifat ya, yang disebut hidup ya, yaitu ruh dan nafsu. Karena Al-Quran menyebutkan kullu nafsin itu kullu ruhin, ya, kullu dzati ruhin gitu. Jadi nafsin sama ruh berarti sama-sama makna hidup. Cuman yang satu buruk, yang satu baik. Ini Imam Al-Ghazali. Berarti 4 istilah punya makna sendiri-sendiri. Akal, kalbu. Sedangkan kalbu dengan ruh, kalbu itu kan sumbernya, kalbu itu kan darah. Jantung itu kan memang tempat memompa ya, darah. Dan darah itu application daripada ruh ya, cuman dia sifat sebetulnya. Nah, setelah 4 ini punya makna sendiri-sendiri, ada satu makna yang kongsi. Apa? Latifun, nuroniyun, robbaniyun katanya. Halus, bendanya cahaya, hidupnya urusan Tuhan. Ya. Apa dia ini? Adalah esensi atau katakanlah ainnya, bendanya 4 ini. Akal, nafsu, ruh, kalbu. Kalau kita tanya apa bendanya, ya nur ini yang kita sebut nyawa. Jadi nyawa mempunyai sifat akli, nafsi, ruhi, kalbi. Tapi kerjanya beda. Ketika disebut akal, maka sifat nyawa atau nur untuk idrak, berpikir, mengetahui warna dan menganalisa dan seterusnya. Ketika sifat buruk, nafsu. Ketika sifat percaya, ya, cinta, itu kalbu. Ketika objeknya sudah gaib,
seperti syuhud, makrifat, mengambil hikmah, itu ruh. Gitu. Maka itu sebetulnya sifat rohani, tapi di tubuh ada aplikasinya. Maka disebut 4 nama. Maka dikatakan 4 tapi punya 5 makna. Ya. Punya 5 makna. Makna yang kelima apa? Itu makna ainnya 4 itu dan kongsi. Semua adalah nur, cahaya, latif, tak nampak halus. 4-nya makna masing-masing yang dimiliki oleh 4 istilah itu. Itu di Ihya Ulumuddin. Ya, berlembar-lembar itu dijelaskan, kesimpulannya begitu aja. Ya. Kesimpulannya begitu pandangan Imam Al-Ghazali, juga Al-Imam Asy-Sya'rani. Ya. Berbeda An-Nabulsi, Ibn Arabi, Sahrawardi, Al-Jili. Dia mengatakan akal, kalbu, ruh satu, tapi nafsu dari tubuh. Itu. Karena Imam Al-Ghazali itu meringkas saja sudah, jangan pening-pening ya. Kalau kembalikan kepada asalnya ya Allah semua. Gitu. Tapi kalau ketika bicara nafsu itu tubuh, orang mudah mengerti. Gitu. Ini kalau kita angkat bincang misalnya ke ulama internasional, dia akan, oh Imam Ghazali tak demikian. Nah, akan ada perselisihan secara istilah lafzi. Baik. Wa qala radhiyallahu anhu, as-su'alu al-khamis wa sab'un, ada persoalan 75. Wa sa'aluni hal liman safat nafsuhu minal qadurati al-amalu bil ilham. Apakah bagi yang jiwanya sudah bersih dari kotor, dia punya amal ya, dengan ilham? Hal liman safat nafsuhu minal qadurati al-amalu bil ilham. Fa'ajabtuhu, na'am. Kalau jiwanya sudah bersih, dia beramal itu mengikuti ilham. Ya. Mereka menyebut ilham, ada lagi mereka menyebut al-warid. Ya. Bisikan dari Tuhan yang mengalir ke tubuhnya. Mereka menyebut warid. Ini tidak dapat kita menangkap warid itu, maka gambarannya man sofat nafsuhu, yang nafsunya sudah bersih. Artinya orang yang masih mendengar pikiran dan suara nafsu, apalagi suara setan, lagi suara orang yang buruklah katakan, maka sering beriktimat kepada pikiran dan lain sebagainya. Ini susah untuk menangkap ilham, ya. Warid. Kalaupun dia merasa ada suara batin dia menasihati baik, itu masih dipertimbangkan, itu betul tak? Ya. Tetapi orang yang memang sudah beriktimat kepada Allah ini secara konkretnya, kepada sifat rohani yang ada dalam dirinya, sifat-sifat terpuji. Ya. Artinya orang yang biasa menghadapi musibah apapun dengan sabarnya, dengan ridhonya, ya, berbuat apapun dengan ikhlasnya, dengan khusyunya, sudah itu hidupnya, itu namanya orang yang dirinya safat. Maka firasat, boleh kita sebut firasat, boleh kita sebut ilham, boleh kita sebut al-warid, itu istilah sama saja. Tergantung dari mana istilah itu. Seperti firasat, itu istilah hadis. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah.
Ya. Kalau disebut ilham itu bahasa teologi. Ya. Itu pun masih syar'i istilahnya. Tapi kalau sudah al-warid itu istilah tasawuf. Ya. Ada lagi yang lebih ekstrim, al-hatif katanya. Ya, handphone. Ada. Nah, sudah ada handphone dari Allah itu. Hatif di Saudi kan hatif itu kan ya, telepon sudah. Ya. Yang di tepi-tepi jalan itu al-hatif gitu. Habis tak tahu ada suara, orangnya tak ada kan gitu. Itu hanya hati yang bersih, yang biasa iktimad ya, kepada Allah. Ya, itu kita tidak dapat iktimad kepada Allah. Iktimad kepada Allah secara praktikal, yang konkretnya itu kepada sifat itu. Sifat yang Allah berikan kepada kita. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi. Itu sudah. Aku yang menjadi pendengarannya, penglihatannya kan aku. Yang disebut sifat-sifatnya. Jadi Allah telah anugerahkan maqamat ruhiyah, maka ya'tamid 'ala Allah. Maka itulah fa innahu yanzuru binuril anwar asrar bimaqamillah binur Muhammadin. Apalah itu istilah. Nah, baru dia menangkap saya kenal Tuhan itu. Ya, jika tidak, wah, tak terdengar itu suara. Ya. 10 tahun kemudian baru. Padahal aku dulu berpikir ke sana, tapi ya, sama kedudukannya semua. Hatta kafir. Karena ruh itu sama. Kalau kata Imam Ibnu Arabi, ruh itu mengetahui Lauhil Mahfuz. Itu. Cuman terhijab, maka lupa. Ini pun keterangan yang logik. Ya. Tidak tahu hakikatnya seperti apa. Itu cuma bagi tahu bahwa jika tidak iktimad kepada Allah memang penuh keraguan. Penuh raib. Itu sebab para anbiya war rasul al-auliya kan tidak pernah ragu. Meskipun hidup itu musibah semuanya, nikmat. Ya. Kalau kita kan nikmat semuanya itu tetap menderita. Ya. Nah ini karena tidak hidup dengan rohani. Fa'ajabtuhum na'am lahu al-amalu bihi. Ya, dia memiliki amal dengan ilham. Lakin ba'da ardihi 'alal kitabi was sunnah wa muwafaqatihi lahuma la mutlaq. Tetapi setelah disodorkan kepada Al-Qur'an dan hadis dan ada kesepakatan kepada Al-Qur'an, ada kesamaan, ada muwafaqah, persetujuan, ya, tidak mutlak. Nah, makanya itu sebabnya seorang wali lagi murabbi, ya, itu mesti memahami maqasid amah, ya, dari Al-Quran dan Sunnah tentang ibadah, tentang muamalah, kan ada syariatnya. Seorang murabbi itu mesti mengetahui ini, dalilnya lah. Jadi ketika ada ilham, ada kasyaf, ada suara dari langit, dia sudah sudah dicek oleh Al-Quran. Nah, kita kan terkadang mendengar perkataan wali, aduh, salah tak, saya ragu ini, karena dia tidak punya protektor, detektor, ya. Tidak punya detektor untuk mengecek betul tak menurut Al-Quran dan hadis itu. Tapi kalau jika punya ulum syariah, oke.
Itu sebab di dalam tarekat ada anjuran murid ketika banyak zikir, tiba-tiba ada suara atau apa, kalau dia memang tidak punya detektor tadi, ulum syariah, tanya kepada ulama. Ya. Nah, maka orang yang tidak syamil, dia punya pengetahuan ulum syariah, ketakutan, ragu. Tapi orang yang punya ilmu, ya, dia cari, oh iya ya, itu akan paling kurang dia mengetahui maqasid amah, mana masuk ke golongan haram, mana masuk ke golongan makruh, mana masuk ke golongan, ya. Ulama yang memang sudah mengerti ulum syariah itu, hukum hakam, ketika mendengar perkataan seorang sufi, ya, yang mengatakan betul itu ilmunya, ya, gitu. Nah itu orang lain. Nah kalau dia yang dapat, dianya mesti punya detektor ulum syariah itu. Kalau tidak, wah, lama-lama bisa ngaku Tuhan. Mula-mula ngaku wali, terus ngaku Nabi Isa, nanti ngaku Nabi, ya, kurang tinggi ngaku Allah, ya, ngaku Tuhan. Nah, ini bahayanya itu. Maka saya sering menganjurkan, sudahlah jangan dengar apa-apa, tak ada apa-apa. Jangan ada apa-apa dan tidak ada apa-apa, dan jangan ingin apa-apa. Ya memang tak ada apa-apa. Ya, orang tarekat itu mau Allah saja, tidak ada yang lain, jadi kenapa berhenti, ya, di apa-apa itu? Ya, kecuali kalau dia punya detektor tadi ulum syariah, dia akan mendapat ilham, akan mendapat informasi dari setiap bisikan. Kalau bukan, tidak. Ya. Baik. Wa qad zalla fi hadzal bab khalqun katsirun fadallu wa adallu. Banyak di perkara ini nih, ya, orang sesat menyesatkan. Ya banyak. Orang baca zikir, tiba-tiba ada bisikan, ya. Dan selalu bisikannya begini, dia melihat orang lain, tidak melihat diri, orang lain buruk. Saya nampak dia, ya, ada jinnya, saya nampak dia tak betul, tapi dia tak melihat dirinya. Sedangkan keberhasilan dalam tasawuf, dia melihat dirinya, bahkan melihat orang lain baik, ya. Jadi selalu lihat orang lain, dianya, karena dianya malaikat sudah. Ya, selalu kita dengar orang yang berzikir banyak, orang tarekat, ya, mata batinnya tajam dan dia boleh melihat orang lain. Kenapa dia tidak melihat dirinya? Kalau dia bodoh, ya, kalau dia bodoh, tak pandai baca Quran, baca hadis, ya, tak tahu apa fikih, kan bodoh namanya. Tapi dia boleh tahu orang ini betul tak betul. Ya. Kalaupun betul, ya, itu pun tak betul. Kenapa? Karena untuk apa tahu orang, sedangkan tasawuf, ya, tidak untuk melihat kepada selain Allah. Kenapa dia jadi sibuk dengan orang? Itu kan satu kesesatan. Ya, satu kesesatan. Walana fi zalika muallafun samainahu haddul hisan fi unuqi man ataqa ijabal amali bil ilham. Beliau punya kitab, katanya, kata Imam Sya'rani, haddul lisan, pembatas yang tegas, ya, di unuk. Apa unuk ini? Tengkuk, ya. Orang yang mampu menjawab amal dengan ilham, memenuhi amal dengan ilham. Man ataqa ijabal amali bil ilham. Artinya ada mizannya, ada had, ada Imam Sya'rani itu memang paling banyak. Imam Sya'rani ini yang membuat kaidah-kaidah adab,
kaidah-kaidah tarikat, ya. Karena beliau itu Imam Sya'rani, Imam Al-Ghazali, dia orang-orang yang siqat, ya, fil ahadis, siqat fil naql. Karena tarafnya beliau kan mujtahid mutlak, baru masuk tarikat. Ya. Itu sebab kami berpikir untuk ke depan itu hanya menerima orang bertarikat itu yang berilmu saja. Supaya tidak terulang kejatuhan tarekat itu ketika dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai ulum syar'iyah. Ya. Kalau seperti Imam Sya'rani, alim mujtahid, ketika dia ketemu guru tarekatnya yang ilmunya di bawah dia, tawadu gitu. Sekarang kan orang berilmu tidak tawadu. Sudah pun pimpinan tarekat itu di bawah dia ilmunya, dan memang bukan murabi pula lah kan. Ya. Problemnya itu sudah seperti benang kusut, tahu benang kusut yang jatuh ke minyak apa? Minyak kereta tuh yang licin itu apa? Minyak engine, minyak gear tuh. Ya. Benang kusut saja sudah susah diurai, itu minyak pula. Licin. Ini problemnya sudah begitu tarekat. Masa kita berpintal-pintal sih. Ya. Udah berpintal-pintal. Berpintal-pintal. Ya, kusut itu kan sudah berpintal-pintal. Kusut. Akhirnya banyak orang bicara dengan ilham itu, bukan dengan syariat. Padahal ilham itu tidak akan menyalahi syariat. Makanya bagi yang tidak punya ilmu, nah maka orang bicara hakikat, ya boleh apa? Yaruddu ila asy-syariah, boleh balik ke syariah. Ini sudah pergi ke hakikat, tak tahu balik, tak tahu jalan balik kan? Ya, bahkan lama-lama syariat pun dibuang pula karena tak tahu jalan balik. Ya, padahal dalilnya hakikat di syariat itu. Ya, dia boleh kembali kepada apa istilah syar'inya, nassinya tentang hidatul wujud atau hakikat Muhammadiyah atau maratibul wujud, apa semua itu ada dalilnya. Gitu. Artinya dia boleh kembalikan ke asal. Kalau tidak, dan nanti yang belajar pun tidak ada ulum syariahnya pula. Ya, repot. Nah, ini. Artinya dia tidak bisa melihat secara, kalau melihat perkara itu tidak melihat secara keseluruhan. Jika dia mempunyai ulum syariat, ketika dia bicara hakikat, maka dia boleh mengetahui dalamnya, luarnya, tepi kirinya, tepi kanannya, atasnya, bawahnya. Terang. Meskipun kalau bunyi ucapannya sama saja. Tetapi kedalaman pahamnya itu yang berbeda. Tapi jika tidak ada ulum syariat, ada satu sisi yang gelap. Ya, kalau dibiarkan dia jauh dari gurunya, bisa bahaya. Ya. Ya memang ilmu hakikat itu hanya boleh dibicarakan kepada orang khusus. Orang khusus itu adalah orang bertarikat maksudnya. Ya. Orang khusus itu orang bertarikat. Orang yang disebut orang awam itu orang yang belum bertarikat. Jadi kalau bicara tentang hakikat kepada orang bertarikat, memang tasawuf itu hakikat. Memang harus mesti dibicarakan. Ya. Karena ada fitnah hakikat itu menimbulkan masalah oleh para fuqaha. Akhirnya orang sufi tidak mau bising. Tak cakaplah. Lama-lama orang sufi mengatakan tak boleh cakap. Salah juga. Bukan tak boleh cakap, tak paham pula. Orang tarekat itu pun lagi salah. Ya. Namun persoalannya, jika murabbinya memang punya ulum syariat, dia boleh kembalikan semua itu kepada syariat.
Ya. Wa ansyadu fi syurutil amal bil ilham la tahkumanna bi ilhamin tajiduhu faqat yakunu fi ghairi ma yardahu wajibuh waj'al syari'atakal musla musahhihatan fa innaha samarun yujnihi kasibuh lahul isaa'atu wal husna ma'an fakama tu'ti tara'iqahu taradda mazahibuh fahzarhu inna lahu fi kulli ta'ifatin hukman idza jahilta fina makasibuh la tatlubanna minal ilhami suratahu aw suratihi fa inna waswasa iblis yusahibuh fi syaklihi wa ala tartibi suratihi wa in tamayyaza fal makna yuqaribuh. Janganlah kamu putuskan hukum karena ilham. Ya mesti ada syariat. Makanya orang yang kurang memahami ulum syariah secara syamil ketika mendengar perkataan orang sufi rasa takut. Betul ke? Betul ke atau tak? Nah ini. Ya salahnya dia sudah disebut tuan guru juga. Sudah disebut ustadz juga. Sudah disebut alim juga. Ya, karena ada murid tetapi belum menguasai ulum syariah semua. Jadi ketakutan. Nah orang pengikutnya, wah tuan guru saya pun mengatakan itu takut tak betul. Berarti ulum syariahnya tidak luas. Kalau luas, ya, dia akan tahu di mana titik kebenaran itu. Seperti Imam Ibn Athaillah ketika dia menolak perkataan tasawuf itu. Karena dia tidak pernah mentelaahnya. Cuma mendengar saja dari perkataan orang yang membawanya. Ini macam ini, oh tak betul. Karena dia belum membaca. Baru mendengar kata orang. Setelah duduk di majelis Sidi Abdul Abbas, dia berkata, aku tak dengar dia baca ayat Al-Quran. Dan yang dia katakan bukan hadis. Tapi apa yang dikatakannya tidak menyalahi Al-Quran dan hadis. Al-Quran hadisnya sudah, ya, di sini sudah jadi detektor itu. Ya. Dia mendengar, dia manggut-manggut karena dia terus mendetek. Karena memang Imam Ibn Athaillah datang untuk mencari kesalahan. Ya, sampai pejam-pejam dia tuh. Dia kenal ini bukan Quran, dia kenal itu bukan hadis. Ya, tapi diikuti cari salahnya malah dia masuk kepada kedalaman makna yang diucapkannya. Akhirnya apa dia kata? Ya, ucapannya menambah kepahamanku kepada Al-Quran dan hadis. Itu yang dikatakan Imam Ibn Athaillah. Itu juga yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ketika dia mengatakan jangan duduk dengan orang sufi itu bodoh-bodoh. Tapi ketika dia duduk, baru duduklah dengan mereka. Ucapannya menambah ilmuku dan pahamku dan menambah zuhudku. Ya. Saya heran ada orang kumpulan tarekat tidak ada majelis ilmu di situ. Bahkan tak suka ilmu, itu pening sudah. Ya. Maunya zikir saja dengan menari. Ya. Jika mengaji terus mengantuk. Ini nak pergi kemana? Sedangkan Allah itu disembah bil ilmi la bil jahl. Allah itu disembah dengan ilmu bukan dengan bodoh. Ya. Memang kasar lah ini bahasa ini. Ya. Tapi kalau tidak, maka ahli ilmu menyangka orang sufi bodoh. Ya. Imam Abdul Qadir Al-Jilani mujtahid mutlak, bahkan mutlaku mutlak. Ya. Sekarang orang bertarekat Qadiriyah tidak mau mengaji. Gimana? Tak betul. Baik. Janganlah engkau tetapkan hukum dengan ilham yang kau dapatkan. Terkadang
ada terjadi ya pada yang tidak diridhoi oleh Allah, ya, kewajibannya itu. Jadikanlah syariatmu musla, ya, misali artinya yang utama, yang musahihah, yang detektor tadi, karena dia adalah buah yang dipetik oleh orang yang mendapatkannya. Dia memiliki keburukan dan kebaikan sekaligus, sebagaimana juga dia yang memberikan jalannya yang dilalui oleh mazhabnya. Hati-hatilah. Innalahu fi kulli ta'ifatin, setiap golongan itu punya hukum fikih. Ya, maka kalau orang fikih misalnya mengkritik orang sufi, orang-orang sufi yang munsif, yang alim, dia akan dengar. Karena begini, memang ulama fikih itu adalah orang yang mendapatkan ilmu sama ilham, tetapi orang sufi mengatakan itu bizon, dengan zon. Arti zon itu memahami Al-Quran melalui kata-kata, melalui ilmu bahasa, melalui konun bahasa, undang-undang ilmu, dan melalui hasil renungan, pikiran itu, selama itu menggunakan akal dengan segala objektif akal, kedudukannya zon. Nah, yang diperoleh melalui ruh itu yakin. Jadi ketika orang sufi mengatakan ketunggalan Allah itu adalah, dikatakan wujud itu satu, hanya Allah, yang lain ilusi, itu adalah paham datang dari yakin. Tapi kalau kita membaca di buku, kita masih zon juga, karena kita baru memahaminya dari tulisan. Ya. Namun bersyukur kita diberi paham oleh Allah, itu bersyukur. Nah, ingin saya katakan bahwa ulama fikih ini bizon, menetapkan hukum hakam, dan ulama ahlillah ini aulia bil yakin, juga menetapkan hukum hakam. Ya. Kedua-duanya di mata Allah sama kedudukannya dari Allah, tidak beza. Bedanya dia bil aql, ini bil qalbi. Maka orang sufi semua keputusan hukum ikut ulama fikih itu, karena dialah yang dianugerahkan oleh Allah zon itu. Tapi ketika bicara tentang ya, amal batin, maka itu adalah orang sufi. Ya. Maka sebenarnya ketika orang fikih menghukum atas perkataan orang sufi, atas perbuatan orang sufi yang menurut mereka salah, maka orang sufi sebaiknya mengalah. Oke? Ganti. Gitu. Kenapa yang dikatakan orang sufi itu tetap bahasa yang boleh dibincang dan boleh disalahpahami. Yang benar adalah yang ada di sini, yang tidak bisa diucapkan. Jadi jangan kukuh dengan istilah itu. Itu sebab banyak istilah karena menghadapi fuqaha itu. Sehingga kata siapa ya, saya pernah baca, Imam Ibnu Arabi bilang fuqaha itu seperti menara mercusuar itu yang menyoroti kapal-kapal di laut, takut ada penyamun. Ya, apa? Menara hijau itu yang tinggi itu. Ya, jadi jika ada penyamun yang melalui batas padan itu, maka terus disorot terus ya, sampai dia pergi. Nah, fuqaha itu memang bidangnya menghukumi alfaz, kata-kata, perbuatan yang yukhalifu syariah. Wah, ini fikih cakapnya sufi cakapnya tak betul, terus terima sudah. Karena yang kita yakini bukan kata-kata itu, tapi ini. Oh, ini tak paham, cakap tak paham pula. Ini ulama pun tak paham nih. Ini ya. Ini akhlak ulama sufi dulu begitu. Ya.
Dia kira bahwa hukum hakam yang didapatkan oleh ulama fikih itu dari Tiongkok, ya, dari Allah lah sama. Ya, yang dari Tiongkok itu corona, ya, sama dari Allah. Tidak ada bedanya sama sekali. Zonni atau yakini itu istilah perbedaan alat idrak. Nah, orang sufi semuanya mendengar hukum hakam yang diijtihadkan oleh orang fuqaha itu dan diyakini betul. Itu. Namun memang terkadang orang fikih tak terima perkataan orang sufi karena ya akal, objeknya kan dengan akal. Akal kan tak melihat objek yang di alam batin itu. Jadi ketika misalnya kita bicara widatul wujud, lalu ada orang sufi, widatul wujud itu tak betul. Sudah, jangan dijawab lagi. Ya, sudah. Ya, karena itu istilah. Tetapi ketunggalan ada, hanya Allah yang punya, itu tak dapat dirubah di sini. Apapun istilahnya. Akhirnya orang sufi, widatul syuhud. Lalu orang sufi, boleh. Ya sudah, bolehlah widatul syuhud, boleh. Kan sama maksudnya. Maka dalam kitab Sidi Abdul Qadir Isa itu dalam kitab Haqaiq Tasawuf, la musahhata fil istilah katanya. Jangan berkukuh di istilah itu. Ya. Nah, ketika sudah jadi ilmu, orang yang mempelajari ilmu makin begaduh. Begitu ditanya, coba kembalikan ke syariat, ya, tak tahu jalan balik, jadi masalah pula. Nah, itu yang terjadi sebetulnya. Hati-hatilah karena setiap golongan punya hukum. Jika engkau tidak tahu tentang apa yang kami dapatkan, janganlah engkau cari ilham surahnya, karena ada was-was iblis yang menyertainya. Jadi bertasawuf itu jangan nyari ilham, nanti ada ilham iblis pula. Wahai fulan, kamu sudah wali, ya, tapi jangan bagi tahu siapa-siapa, ya. Ya, iblis. Fi syaklihi, dalam bentuknya, wala tartibi surati, dan urutan surahnya. Ya. Wa in tamayyaza, jika dapat dibedakan, fal makna yuqaribu, nanti maknanya lah yang akan, ya, artinya yuqaribu, yang mendekati kebenaran itu. Fa'lamu ayyuhal jan wallahu yatawalla hudakum. Ketahuilah wahai jin, semoga Allah menanggulangi hidayah kamu. As-su'alu sadis. As-sadis wa sab'un wa sa'aluni ma makna hadis sayati 'alan nasi zamanun. Rasanya udah ini ya. Yasiru fihil mautu tuhfatan likulli muslimin. Ya. Akan datang satu masa pada orang yang di dalam masa itu mati itu malah menjadi tuhfah. Apa tuhfah itu? Hadiah, ya, bagi setiap muslim. Artinya mati lebih bagus. Nah, inilah corona ini kan mati lebih bagus ini. Li ayyi syai'in yakunu bihil mautu khairan ma' dawami tauhidihi lillah. Untuk sesuatu apa mati itu menjadi bagus? Ya. Sedangkan tauhidnya kepada Allah itu terus menerus. Kenapa jadi mati itu lebih bagus? Fa ajabtuhum innama yakunul mautu tuhfatan fi haqqi man lam yasbir ala mararati zamani. Ya. Wasakhata ala al-aqdari famislu hadza hayatuhu madhmumah wa amma al-mu'minu sabiru ala al-aqdar al-musallam laha fa hayatuhu mahmudah ala al-aqdari al-musallami laha fa hayatuhu mahmudah wa hiya ahsanu min mautih walakin qad sara dzalika fi zamanina hadza a'azza min al-kibritil ahmar bal ghalibun nasi kal abdil abiq min sayyidih
Walaula anna rahmatallahi sabaqat ghadabahu la khassifa binal ard. Ada satu masa nanti mati lebih bagus. Seolah-olah mati itu seperti sesuatu yang diinginkan, seperti orang menginginkan hadiah. Maka untuk sesuatu apa mati itu menjadi begitu baik? Ya, padahal dia bertauhid terus kepada Allah. Maka aku jawab, katanya, mati menjadi tuhpah itu pada orang yang tidak sabar kepada pahitnya zaman. Dan dia tidak, artinya benci, marah kepada takdir. Jadi orang kalau sudah sama takdir itu takut, nah ini kan sudah tidak kenal Allah. Karena sebetulnya apa yang Allah ciptakan itu semuanya baik, nggak ada yang buruk, nggak ada itu. Kalau sudah berwujud itu baik. Buruk itu karena ada iktibari. Ya, ada ujian di situ, ada hikmah di situ. Itu satu. Kalau secara hukum, kalau secara sifat benda, kebendaan, wujud benda semesta ini, itu masalah tabiat. Ya, mungkin orang tidak suka, yang lain suka. Bagi yang suka indah, tidak buruk, tapi bagi yang tidak suka buruk. Selain itu berarti masalah agama. Nah, masalah agama ini adalah ada ikhtibari, imtihani, ibtilai, fardi, gitu. Ada takdiri. Semua buruk itu. Kan Allah yang mengatakan buruk, gitu. Sama Allah yang mengatakan baik. Allah yang mengatakan. Dulu ada binatang-binatang yang diharamkan, buruk. Kepada umat Islam dihalalkan, baik. Jika masalah agama, baik buruk itu masalah i'tibari. Bukan mutlak. Ya. Maka apa yang Allah ciptakan? Semuanya baik. Itu. Kalau tidak, untuk apa Allah ciptakan yang tiada berguna? Kalau ada buruk mutlak. Ya. Yang paling kurang bagi akal itu, dia akan menerima sesuatu dengan indah. Karena kalau tidak ada baik buruk, hampir akal tidak menikmati ya, ciptaan dan nikmat Allah ini. Coba kita punya istri cantik itu karena ada wanita lain yang jelek. Ya. Kita lihat orang Arab tuh perempuan cantik semua. Tapi setelah saya tanya orang Arab, itu jangan, dia jelek tuh. Wah, itu sudah cantik tuh. Tapi dia bilang jelek pula. Ya. Kita perempuan di sini, maaf, jelek banget. Ya. Hidungnya pesek, tapi orang Arab, wah itu sedap nampaknya. Kan tabiat lain-lain, bukan urusan agama kan? Ya, urusan tentang alam semesta ini, tabiat. Ya, tabiatul alam, tabiatul kaun. Selebihnya masalah agama, pelajaran. Ya, maka orang yang tidak punya pandangan ya, hakikat ini, kalau sudah buruk, wah, sudah di blacklist itu, buruk. Ya. Sudah di apa? Kalau rumah ini tak bayar-bayar, disita oleh bank, apa namanya? Ya, sudah disita. Nah, buruk. Tak ada buruk itu, semuanya pelajaran. Ya. Itu sebab para wali itu yang lebih dia mencintai kepada yang buruk itu. Dalam agama ya, itu yang lebih dicinta. Memang dia perlu untuk dicinta. Itu. Tidak hina sama sekali.
Karena dia meyakini Allah ciptakan buruk dan dosa itu untuk apa? Untuk Allah ampuni. Ya. Kalau Allah bikin dosa dia tidak mampu mengampuni, waduh, bahaya itu. Ya. Allah buat dosa yang Allah tak mampu mengampuninya, ini Allah, ya Tuhan tak ada. Sedangkan di sini dikatakan bahwasanya maka yang seperti inilah hidupnya tercela. Adapun mukmin yang sabar kepada takdir, yang pasrah, al-musallim laha, yang pasrah kepada takdir, maka hidupnya terpuji. Dan ini hidupnya lebih baik daripada matinya. Tetapi di zaman ini nyari yang begitu itu lebih jarang daripada kibritul ahmar. Apa kibritul ahmar itu? Apa kibrit ahmar itu? Belerang merah. Belerang kan semuanya putih. Yang merah itu kan jarang. Seperti itu jarangnya. Susah nyarinya. Ya. Itu kibritul ahmar itu sudah jadi lambang bagi wali. Ya, wali itu al-kibritul ahmar. Makanya Imam Ibnu Arabi itu digelari oleh murid-muridnya al-waliyul abhar wal imamul akbar wal kibritul ahmar. Ya. Wali besar, imam agung, dan kibrit merah. Jarang. Nah, kalau ada wanita cantik dan satu-satunya, ini kibrit ahmar ini. Apalagi yang mau dipoligami itu kibrit ahmar itu. Yang lain kibrit putih. Sorry ya, muslimat. Soalnya di rumah ini lelaki tak berani lah, di sini saya hibur. Saya nampak berani. Bahkan umumnya manusia itu seperti hamba yang kabur dari tuannya. Coba, kita itu ketakutan takdir. Takdir juga yang kita sebut takdir itu yang buruk. Ya. Itu seperti hamba lari daripada tuannya. Seperti begitu. Makanya orang sufi lebih suka dikasih musibah daripada dikasih anugerah. Coba itu. Kan jarang itu. Lihat buku-buku tasawuf itu semua berkata begitu. Ya. Sering mengutip Imam perkataan Sidna Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan begini, kalau aku berusaha untuk mendapatkan sesuatu, kemudian dapat, aku gembira sekali, sedih 9 kali. Kalau tidak dapat setelah berusaha keras, aku sedih 1 kali, 9 kali itu aku bahagia. Coba ini kan kibrit ahmar ini. Ini ngomong apa ya, ki wong edan ini katanya. Lah kok gagal kok, gembiranya 9 kali. Ya Sayyidina Ali bilang begitu. Sedihnya cuma sekali. Kenapa? Gagal. 9 kalinya gembira. Kenapa? Allah kalau ngasih musibah kegagalan, kita terima, dosa kita diampuni, derajat kita dinaikkan, diberi pahala. Ya, kita punya banyak ilmu baru, pengalaman. Akal kita makin matang, jiwa kita makin kuat. Ya, makin tabah dimarah istri. Ya, kalau itu kita masukkan juga ke 9. Karena saya pun tak tahu 9 itu apa-apa ya. Ya, apa sajalah. Ya, mungkin lebih dari 9. Karena itu 900 bukan 9 bilangan. Ya. Tetapi kalau dia berhasil hanya gembira sekali. Apa? Dia berhasil. Yang lain sedih. Kenapa? Ditanyakan untuk apa? Bersyukur tidak? Ada hak orang tidak yang terambil? Wah, banyak pertanyaannya. Maka dia ketakutan. Nah ini kan gak pakai otak itu sudah. Sudah tidak pakai pikiran, tapi pakai jiwa. Ya. Nah ini kibrit ahmar. Coba. Kita derita itu takut. Orang yang takut derita
maka tidak pernah merasakan bahagia walaupun dia sedang bahagia. Ya. Nah ini beliau mengatakan ini seperti hamba yang lari dari tuannya. Kalau saja tidak ada rahmat Allah yang mengalahkan marahnya, sudah ditelan bumi kita ini, disapu habis oleh bumi ini. Ya, tapi rahmat Allah. Itu sebab orang yang sedang benci, marah, menghina, berbuat buruk, menyakiti orang, ya memang itu adalah karena sifat buruk dia sumbernya dari sifat buruk dia semua itu. Tapi bukan hanya itu, orang sufi menjelaskannya. Orang yang sedang menghina orang, memandang rendah orang, memarah, mencaci, memaki, itu sebetulnya hakikatnya Allah sedang benci dengan dia. Ya. Ketika Allah marah kepada orang itu, ya, dibuat orang itu berperangai seperti itu. Lihat Nabi, mana ada benci kepada orang, karena Allah suka kepada dia. Wong ini semua makhluk Allah ya. Ya, maka dialah sebagai pembawa kasih sayang Allah itu, meskipun kepada kafir. Ya. Ini kita beza mazhab, begaduh tak berhenti. Ya, musim Maulid masuk begaduh, musim Isra Mi'raj begaduh, ada orang mati begaduh. Ya, karena ada tahlil 7 hari. Ya, tak habis-habis. Beda parti pula, begaduh pula. Wa ansyadu fi madhil abdi ta'i ar-radi an rabbih min ghairi tirad. Kemudian mereka berkasidah tentang pujian kepada hamba yang taat dan ridho kepada Tuhannya tanpa ada komplain, i'tirad. Al-abdu ma kana fi halil hayati bihi ka halihi ba'da mautil jismi war ruhi. Wal abdu ma kana fi halil hijabi bihi nuran ka isyraqi dzatil ardi min nuhi. Fahalatul mauti la da'wa li sahibiha kamal hayatul ha da'wa bitasrihi. Bi haqqi qaumin wa fi qaumin takunu lahum tilka da'awi bi ima'in wa talwihin. Fa in fahimtal ladzi qulnahu kum tabihi waznan tunazzihu an naqsin wa tarjihi wa kunta mimman tuzakkihi haqa'iqa wa la sabila ila ta'nin wa tahjrihi wa in jahilta alladzi qulnahu ji'ta ila dari su'ali bisadrin ghairi masyruhi. Hamba yang keadaan hidupnya seperti keadaannya setelah kematian jisim dan ruh. Ya. Dan ada hamba yang keadaannya terhijab. Ada yang keadaan hidupnya bihi, ya, bihi dengan Allah. Ya. Tetapi ada orang yang pihalil hijabi bihi, terhijab dengan hidupnya itu, dengan keadaannya itu, dengan sesuatu itu. Maka nabi halil hijab. Ya. Nuran ka isyraqi dzatil ardi min nuhi. Cahaya, ya, seperti terbitnya cahaya yang artinya terbit datal ardi min nuh. Nuh itu dari berbagai arah. Ya. Maka keadaan mati la da'wa li sahibiha. Tidak ada dakwah bagi si pemilik kematian itu. Seperti hidup punya dakwah bitasrihi. Pada hak satu kaum dan di kaum yang lain mereka mempunyai dakwah itu dengan ima, dengan isyarat. Ya. Jika kamu paham apa yang kami katakan, maka silahkan kamu timbang. Yang mana dapat kamu bersihkan antara kurang dan tarjihnya, mana yang benarnya. Dan engkau termasuk orang yang membersihkan hakikatnya. Dan tidak ada jalan untuk mencederainya, menolaknya, melukainya.
Jika engkau tidak tahu apa yang kamu katakan, maka datanglah kepada dari soal. Artinya bertanyalah dengan dada ya, yang tidak bisadrin ghairi masruf, yang tidak lapang. Jita ila dari soal bisadrin ghairi masruf, dada yang tidak lapang tadi itu. Maka datanglah kepada tempat bertanya. Artinya bertanyalah kalau memang tidak tahu. Tapi hamba yang artinya keadaan hidupnya yang lapang, sebagaimana keadaannya setelah mati ya, jasadnya ini. Dan ada hamba yang dalam keadaan hijabnya itu seperti cahaya yang terbit di bumi ini dari beberapa arah yang tertutup ya, maka mati tidak ada dakwah bagi sahibnya. Sebagaimana hidup ya, memiliki dakwah dengan jelas. Itu kaum yang pertama terhijab, kaum yang kedua tidak. Dan kaum yang kedua, yang pertama itu dia punya dakwah tapi dengan imam ya, dengan isyarat ya, namun tidak dapat dipahami. Maka kalau tidak paham, bertanya. Baik. Payan bagi lil abdi an yakuna fi jami ahwalihi fil khasyah. Kalau musalli adalah janazah. Fala yazalu yasaddatu janazatan baina yaday rabbih wa yusalli ala dawam fi jamil halati fa yakunul musalli da'iyan abadan wal musalli alaihi mayitan abadan wa auna iman. Sepatutnya hamba dalam keadaan apapun ya, dia berada dalam rasa takut kepada Allah. Ya, seperti orang sholat kepada jenazah, maka dia selalu menyaksikan zat, ya, menyaksikan zatnya itu sebagai jenazah di depan Tuhan. Dia melihat seperti itu. Lihatlah, itu kita itu kan. Ya, dan dia sembahyang terus dalam setiap keadaan. Maka orang yang sembahyang itu ya, da'iyan abada ya, selamanya ya, menyeru kepada itu. Wal musalli alaihi mayitan abadan wa niman, sedangkan wal musalla alaihi, sedangkan yang disalatkan mayit selama-lamanya atau tidur. Maka renungkanlah wahai jin, wastaghnamu umrakum fa innahu bihi yakunu ribha wal khusran. Saya nak hatamkan, aduh, hatam juga saya ingat. Hatam sudah. As-su'alu ini terakhirnya, as-sabi'u wal sab'un. Was'aluni idza kana al-amalu kulluhu khalqan lillah fama samratu wujubi niyatil abdi fil a'mal. Idzin niyatu la takuna illa fi amalin yanfaridu bihil abdu. Pertanyaan, mereka bertanya kepadaku, jika amal semuanya ciptaan Allah, maka apa faedah wajib niat hamba itu kepada amal-amal itu? Ya. Karena niat hanya ada pada amal yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Ya. Niat itu kan keinginan yang sudah dilakukan dengan amal. Ya, itu niat. Fa'ajabtuhum idza kana mashhadukum annal af'ala lillah ta'ala kadzalika yakunu mashhadukum fil aqwali sawa. Wa idza tajarradtum kadzalika kana huwa madhhabul jabariyah bi'ainih. Jika yang kamu saksikan bahwasanya fi'il itu milik Allah, ya, begitu juga perbuatan sama. Namun jika engkau ketepikan fi'il, pandangan fi'il Allah itu, ya, atau perkataan pun pada hakikatnya adalah dari Allah, maka berarti kamu Jabariyah. Jabariyah kan tidak melihat Allah, tapi melihat dia dipaksa Allah. Itu Jabariyah. Sedangkan orang Sufi tidak, bahwa dia tidak ada pun, gitu. Dia melihat bahwa semua adalah surah fi'il, surah sifat, surah asma. Dia tidak ada. Siapa yang dipaksa?
tidak ada yang dipaksa. Orang yang merasa bahwa dia dijabar, berarti dia ada. Persoalannya adalah antara orang sufi yang katanya mirip dengan Jabariyah, persoalannya di masalah akidah. Orang sufi mengatakan hakikat itu satu. Orang Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah atau Khawarij mengatakan Allah itu hakikat, makhluk itu hakikat. Sedangkan orang sufi mengatakan, orang ahli sunnah, hakikat itu satu, Allah saja. Kita tak ada. Siapa yang dipaksa? Nah, ketika mendengar orang sufi semuanya Allah, berarti kita dipaksa. Nah, ini kan dia merasa bahwa dia ada, sehingga Allah menjajah kita. Aku enaknya berhasil, tapi Allah memaksaku untuk tidak berhasil. Ya, sudahlah. Ya. Makanya Imam Ibnu Arabi dia mengatakan, menjelaskan khutbah wal aqibatu lil muttaqin. Akibat itu artinya semua kebaikan itu untuk orang bertakwa. Dari penciptaan akhirat, penciptaan bumi, penciptaan makhluk, penciptaan manusia, dan diberikan syariah. Ini semua hanya membawa kebaikan. Ya. Akhirnya ujung-ujungnya, tahu ujung-ujungnya? Ya. Semuanya membawa kebaikan. Adanya neraka, adanya surga, adanya dunia, adanya akhirat, adanya binatang, adanya iblis, adanya nafsu, adanya kehidupan takdir Allah, enak tak enak, enak tak enak. Wal aqibatu lil muttaqin. Artinya semua ini diciptakan untuk orang yang bertakwa. Bahkan diurut oleh Imam Ibnu Arabi. Dunia akhirat diciptakan, dunia akhirat serta isinya. Akhirat itu siapa isinya itu? Surga, neraka, dan malaikat-malaikat. Dunia serta isinya, binatang, tumbuh-tumbuhan, jin, dan semua, serta undang-undang hidup. Untuk apa? Untuk manusia. Semua ini. Katakanlah wal aqibatu lil insan. Tetapi insan itu ada kafir, ada muslim. Wal aqibatu lil muslim. Tetapi muslim ini ada asi, ada ta'i. Wal aqibatu lit ta'i, yaitu lil muttaqin. Manil muttaqin? Al insanul kamil, terus ke sana. Seolah-olah semua itu ada untuk orang yang takwa, yang syuhud makrifat kepada Allah, maka dia dapat menyaksikan Allah dari semua itu. Ya. Yang lain tak. Kita jangan pergi kepada binatang. Kita kalau tidak diberi syuhud, kita tidak merasa bahwa kita tidak ada. Merasa ada. Itu. Padahal kita disuruh merasa tidak ada, seperti pokok itu. Pokok itu sejak diciptakannya sampai tumbang, sampai habis usianya, dia tidak pernah merasa ada. Dan tidak ada merasa bahwa di sisinya ada yang lain. Karena kalau ada selain dia tak kenal. Karena di dalam diri dia tak ada itu benda yang lain. Kalau kita semua ada pada diri kita, maka kita boleh merasakan ada sesuatu di luar kita karena kita memiliki kopinya. Maka kesempurnaan ini membuat kita merasa ada dan menghijabi Allah. Dan itulah wal aqibatu lil muttaqin. Jika dia menyaksikan semua dari Allah dan dia merasa tidak ada, itulah kibritul ahmar, al insanul kamil. Itulah makna wal aqibatu lil muttaqin itu. Ya, bisa 10 muka surat itu tentang bagaimana wal aqibatu lil muttaqin. Ya. Nah, Jabariyah itu seperti itu. Dia melihat bahwa dia hakikat
Allah hakikat artinya sesuatu yang berdiri sendiri, makhluk juga berdiri sendiri. Allah. Ya. Coba kita kalau dikasih musibah kepada Allah. Ya Allah, apa salahku? Allah zalim. Jadi Allah muttaham. Dibahas oleh dalam tasawuf itu. Orang yang tidak kenal Allah itu selalu yattahimullah, menuduh Allah itu tidak ngerti aku. Ya. Mula-mulanya suaminya tidak ngerti aku. Kemudian jirannya tidak ngerti aku. Lama-lama Allah tidak ngerti aku. Itu kan karena tidak kenal Allah. Nah maka dia jadi Jabariyah. Ya kalau memang Allah kehendaki untuk apa aku itu. Ya. Wa idza tajarradtum kadzalik kana huwa mazhabul Jabariyah bi ini. Wa huwa mazhabun mazmumun bi ijma'i ahli nazar wal mazhabi al-haq. Mazhab tercela dengan kesepakatan ahli nazar wal mazhabil haq. Innallahi ta'ala al-ijadu walil abdi al-isnadu. Allah mewujudkan wujud. Hamba bersandar kepada Allah. Pawujubun niyati alal abdi min tilka nisbati. Maka kewajiban niat kepada hamba dari penisbatan itu. Ya. Karena kita semuanya bersandar kepada Allah. Wa qad adhafal haqqu subhanahu wa ta'ala al-amala ila abdilan. Allah menisbatkan amal itu kepada kita. Ungkapannya begini. Innallaha khalaqa syai'an wa nasaba ilaik. Allah menciptakan sesuatu dinisbatkan kepadamu. Mulai dari wujudmu, sifatmu, fi'ilmu, karyamu, padahal semuanya ciptaan Allah. Wa nasaba ilaik. Maka engkau perlu niat karena Allah, karena semuanya adalah Allah yang menciptakan. Itulah kita diberi pahala itu. Karena niat itu adalah rohani, agama. Ya. Baik. Biqaulihi ta'malun, taksibun, taf'alun. Coba amal, taksib. Amal melakukan saja. Ya. Taf'al dan taksib. Kenapa disebut kasbi? Kasbi itu memakai manfaat, itu kasbi. Maka kalau orang beruntung, maksab. Ya. Kita punya kereta itu ya kita yaktasib. Ya, memakai manfaat kereta. Kita memakai manfaat akal, tubuh, mata. Itu kasbi namanya. Gitu. Bukan berarti kasbi itu satu hakikat keinginan yang berdiri sendiri di sisi Allah. Bukan. Ya, lama-lama mata kita makin kurang. Ya, kita memakainya kurang sudah. Ya. Gigi tak dipelihara, banyak menggigit yang keras, lama-lama sudah goyang giginya dan copot satu persatu. Sudah tidak memakai lagi. Kalau punya kita dan kita hakikat, jangan ada yang merusak dan merusak karena kita yang punya. Ya. Kan tak ada kita sehingga kita dipaksa oleh Allah. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala yastahilu alaihi an yudhifa ilaina amalan laisa lana fihi nisbatun. Maka Allah mustahil atas Allah itu ya, memberikan kepada kita satu amal yang tidak ada penisbatan kepada Allah di situ, tidak ada. Ada amal yang kita saja, Allah tak ada. Macam mana? Wong kita diciptakan untuk menyaksikan Allah ya. Dan yang paling hampir dekat yang kita saksikan suratan hidup kita ini. Ya. Itu. Fafhamu dzalika wa iyyakum wal ghalat katanya. Pahami jin. Hati-hati jangan salah. Fahadhihi mas'alatun zallat bihil aqdam. Perkara ini memang banyak yang tersalah, tergelincir dalam memahaminya. Wa ansyadu ar-ruhu wal jismi wan niyatu lil amal. Ruh bagi jisim seperti niat pada amal. Ya, yahya biha ka hayatil ardi min matar. Hidup dengan amal, niat itu amal itu dengan niat, jisim itu dengan ruh, seperti bumi hidup dengan adanya hujan air. Ya. Fatabsuru zahra wal asjara barizah, kamu lihat
bunga dan pepohonan nampak. Wa kullama takhrujul asjaru min samar, ketika pokok itu melahirkan buah. Kadzaka takhruju min amalina suwar, begitu juga keluar dari amal kita ini ya, satu surah ya, laha rawaih min nitnin wa min atar, mempunyai bau, ada busuk, ada wangi. Laula syari'atu kanal misku yahzali min a'rafiha, kalau tidak ada syariat ya, maka misik malu dari harumnya syariat. Hakaza yaqdi biha naqdiri, demikianlah ya, pandanganku kepada perkara itu. Idza kana mustanidu taqwini ajma'u, ketika sandaran ciptaan alam ini semuanya kepada Allah, lahu fala farqa baina nafi wad darar, maka tidak ada bedanya antara enak tidak enak, semuanya dari Allah. Sebetulnya tidak ada tidak enak itu enak. Sebetulnya tidak ada yang namanya tidak enak itu. Ya, karena yang namanya enak dan tidak enak itu dari enak. Ya. Bahkan kalau enak tak ada tidak enak, maka enak tak enak. Dengan adanya tidak enak, enak itu enak. Jadi yang enak itu tidak enak, bukan enak. Artinya semuanya enak. Orang tua, emak itu kepada anak kan. Nah, dia pukul dengan belai, sama-sama keluar dari kasih. Ya. Bahkan kalau saya pikir, kita memarah anak itu lebih membuat dia berjaya itu di masa depan daripada tak dimarah-marah tuh. Ya. Maka saya masih punya prinsip ya, orang tua itu mesti memarah anak itu kalau salah, agar tahu itu salah. Tapi bunyi saja marahnya, bukan marah penyakit. Ini kita memang sayang-sayang dengan anak. Tapi ketika kita dalam keadaan ghalabah, ya, tidak mampu memikul beban hidup, marahnya marah betul dari penyakit. Nah, tapi kalau marahnya untuk menunjukkan bahwa itu salah, itu tidak akan luka, tidak akan rosak jiwanya. Tapi kalau kita marahnya memang dari penyakit, itu kena memang kita menanamkan penyakit marah itu kepada anak. Gara-gara bapakmu, katanya kan jadi penyakit itu. Ya. Coba kalau marahnya tidak bawa-bawa, tidak bawa-bawa bapak, marah saja untuk memperbaiki anak, tidak. Ya. Teriak saja kepada anak, nah, tak boleh, boy. Tidak marah pun untuk tunjuk bahwa itu salah. Ini tak marah-marah, sekali marah keluar semua sampah ya, dari mulutnya, keluar kalajengking, keluar ular, keluar semua ya, itu yang merusak ya. Hatta sebetulnya rotan kalau kasih tak akan rusak jiwanya, tak akan rusak ya. Itu ada dalam hadis Mukhtasar Imam Ibn Abi Jamrah dalam bab turunnya wahyu itu ya. Dia memberikan tafsir boleh rotan itu dari hadis. Bahkan Nabi pun ada hadis ya, doib ya, gantungkan as-saut itu al-bab itu di pintu, tidak disuruh mukul, tetapi untuk menunjukkan ada hukuman bagi yang salah. Kalau dibiar saja itu, wah, ini manusia ini hayawan. Ya. Pas kita marah pun yang marah hayawan pula ya, sempurnalah jadi hayawan nanti anak tuh. Tapi dengan cinta tidak, ya, akan hidup rohaninya. Baik. Maka berpeganglah kepada syariat, maka engkau akan hidup bahagia. Ya, maka rupa suar tahulluha suwarun tazu ala sururin. Maka rupa yang nampak itu akan singgah ke dalam jiwamu dengan penuh kegembiraan. Mislul muluk tarahum fi usratihim aw kal arais ma'syukina lil basar. Seperti raja yang kamu lihat di singgasananya,
ya, atau seperti pengantin yang sedang dipandang yang sedang asik berdua-dua. Begitu. Jadi kalau memang kita melihat bahwa semua itu keluar dari Allah, ini hanya surah, maka semuanya indah. Ya. Kita melihat seperti raja dengan keluarganya, atau seperti pengantin yang sedang asik berdua-dua. Ya itulah dia melihat kehidupan penuh bunga-bunga, kegembiraan dalam enak dan tidak enak. Ya. Ini kita bagikan 2 tajuk untuk khatam lah. Ya. 78, 79, 80. 3 berarti. Ya. Insya Allah kita khatamkan